Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul dalam diskusi ilmiah mengenai budaya positif yang akan kita terapkan pada kurikulum mereka. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciales, Bapak Fahrudin SPNPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU. Kali ini kita akan pertama nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kedua saya akan membagikan pengalaman kita yang telah melakukan kebiasaan disiplin positif di sekolah. Dan acara intinya yaitu perubahan paradigma, yaitu keyakinan kelas, motivasi belajar, kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi yang biasa dilakukan oleh guru BK. Jadi kali ini kita akan belajar menjadi guru BK bagaimana menangani siswa dengan pendekatan psikologis. Untuk memulai acara, mohon Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan mengenai budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif ya, yang akan dibawakan oleh Pak Alur Mulyana ya. Ini merupakan bagian dari tugas ya, dari program guru penggerak. Kita doakan semoga Pak Alur tetap sehat ya untuk melaksanakan, dan kita juga semua tetap sehat ya untuk melaksanakan tugas dari program guru penggerak ini yang kelihatannya cukup banyak tugasnya, dan nanti dimulai kemarin dari bulan September berakhir nanti sampai bulan Mei ya. Ini masih ada beberapa bulan lagi untuk melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Jadi sosialisasi budaya positif ya, ini dalam rangka juga untuk pembentukan kultur sekolah. Jadi setiap sekolah itu harus punya kultur masing-masing. Sekarang kultur kita harus kita sinkronkan dengan budaya positif yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi diharapkan kita sebenarnya hal ini sudah tahu ya, kita bukan baru format lagi ya, untuk bisa diaplikasikan di sekolah dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan sekolah nanti kalau bisa menerapkan hal ini ya, jadi tidak sebatas teoritis tapi langsung kita aplikasikan. Sekali lagi saya sampaikan itu bukan hal-hal yang baru, kita sudah belajar ya, cuma mungkin kita ingatkan kembali dan bisa langsung diaplikasikan. Selamat kepada Pak Hawo ya, mudah-mudahan acara ini semua bisa berjalan dengan sukses dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian ya, sehingga sekolah kita ke depan akan lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Mohon izin Bapak Guru, izinkan saya untuk memimpin doa, diniatkan semoga kita dapat membersamai peserta didik kita dalam menuntun mereka menjadi manusia yang merdeka, selamat dan bahagia. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Baik, untuk langkah pertama itu ada kita akan merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu Guru lakukan selama melakukan pengajaran dan pendidikan. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, 10 tahun mengajar, dari 5 tahun. Silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaan ini. Tapi sebelum menjawab, boleh kalau tidak tahu jawaban boleh buka kalkulator ya, atau buka kamus.
Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tebak-tebakan untuk melatih fokus Bapak Ibu guru. Kita main tebak-tebakan makanan, boleh makanan tradisional. Tapi yang disebutkan di huruf terakhirnya. Misalnya Pak Wan kata saya, berarti dari huruf N. Nanti selanjutnya yang huruf terakhirnya. Paham? Bisa dimengerti? Contoh Pak Wan dari huruf N. Roh, apa roh? Nasar, nanti dari huruf R. Ranina, berarti dari huruf G dan seterusnya. Siap? Boleh buah-buahan, boleh minuman, tapi yang bisa dikonsumsi aja. Ya, siap? Dari mana? Dari atau mana? Ya, silakan di sini. Siap? Jojorong, Jojorong, Gemblong, G, 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 Dododo, 5, 4, 3, 2, 1, pas. Karena teman-teman tidak bisa terjawab, silakan jawab pertanyaan saya nomor 1. Apakah makna tujuan pengajaran dan pendidikan? Bedanya apa sih pengajaran dan pendidikan itu? Bebas, tidak ada salah dan benar dan tidak ada KKM. Makna tujuan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran kita mengaplikasikan apa yang kita punya, terus pelajaran, terus pengalaman, dan pendidikan adalah mendidik anak biar lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih pada teman-teman. Izin menambahkan. Oh, boleh. Bedanya pengajaran dan pendidikan apa? Ya, silakan Pak Ibu. Izin menjawab sepengetahuan saya dan buku yang saya abaikan. Menurut saya pengajaran adalah transfer baik itu informasi ataupun sesuatu hal kepada orang lain, terutama dalam hal di sekolah itu sebagai siswa. Pendidikan itu sendiri adalah tuntunan agar si peserta didik itu berubah tingkah laku melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Misalnya, kebiasaannya. Misalnya itu yang sering kita lakukan di kegiatan kurasi, yang dari baku, itu salah satu pendidikan menurut saya. Karena salah satu kebiasaan-kebiasaan yang akan memaksa siswa untuk menjadi biasa terhadap kegiatan literatur. Itu. Ya, betul sekali. Literasi, upacara bendera, jumta, jumsi, senam, PHBN, Maulid kemarin ya. Upacara 28 Oktober Sumpah Pemuda. Silakan Pak Sobat. Saya fokus ke pertanyaannya, bukan ke perbedaan. Ya, bebas. Apa makna tujuan pengajaran dan pendidikan? Ini menurut kita sama. Paling tidak tujuan pengajaran pendidikan itu ada 4 poin yang menurut saya itu harus kita upayakan. Yang pertama ada namanya proses konscientisasi, proses penyadaran. Pendidikan itu penting sehingga setiap orang tuh menyadari bahwa dirinya akan bermanfaat kalau melalui proses pengajaran dan pendidikan. Yang kedua, ada yang disebut dengan humanisasi, memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan, orang tuh ya tidak ada bedanya dengan binatang. Yang ketiga, liberalisasi. Dengan pendidikan, manusia bebas untuk berkarya.
bebas untuk mencurahkan segala kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya, dan merdeka ya karena dia menjadi dirinya yang mempunyai kualitas. Dan yang keempat, ada yang namanya proses transendensi. Pendidikan disampaikan untuk menuju pada proses kebenaran pada Tuhan, dipraktekkan dalam bentuk kepribadian yang tadi, baik terutama kepribadian yang mengarah kepada tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Saya kira itu dulu. Jadi Terima kasih Pak Sobat. Tepuk tangan. Bapak Ibu, sudahkah kita melaksanakan pengajaran dan pendidikan? Kalau pengajaran mungkin di KPM ya. Kalau pendidikan? Iya, mencontohkan. Saya kira sebagian besar Bapak Ibu di sini sudah ya mengikuti kegiatan upacara, literasi, junta. Tinggal kita nanti bagaimana nomor 3 ini. Sudahkah kita menuntun dalam proses pendidikan kelestarian kita? Berusaha. Misalnya kegiatan upacara, menuntun itu apa sih? Membimbing, mengarahkan harus bareng-bareng berarti ya. Berarti datang ke lapangannya bareng-bareng. Iya kan? Harapannya sih gurunya lebih dulu ya. Kalau dari harapan dari Kehadiran Dewata itu harapannya kita duluan yang kalau ada kegiatan literasi, junta, jumsi, senam, harapannya kita menuntun duluan. Hingga salsi begitu. Ini beberapa kegiatan kebiasaan budaya positif yang telah Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Misalnya kegiatan jumtak ya, digawangi biasanya oleh rohis ya. Kegiatan sholat jamaah biasanya Bapak Ibu guru juga ikut serta. Kemarin yang paling baru itu kegiatan maulid dari Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya senam Jumat nih, alhamdulillah kita punya ikon Faisal Sufi. Ada ibu cantik juga di sana. Kegiatan literasi, nah semua kegiatan ini Bapak Ibu guru merupakan kewajiban kita. Apakah hanya mengajar saja? Nah ini juga termasuk kegiatan budaya positif itu merupakan kewajiban kita dalam melaksanakan pendidikan. Nah kemarin saudara, alhamdulillah saya berhalangan. Biasanya ikutan ya. Satu anak-anaknya, nah ini juga budaya positif yang biasanya dilakukan oleh kita ya dalam proyek tahunan biasanya. Nah ini adalah implementasi yang saya lakukan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas yang nanti saya akan jabarkan lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi di filosofinya itu peraturan itu lebih atau keyakinan kelas itu lebih dimaknai apabila orang-orang yang objek yang kita harapkan untuk mematuhinya itu terlibat. Kalau selama ini kan yang membuat peraturan di sekolah siapa? Pihak sekolah. Apakah murid dilibatkan? Tidak. Nah, dalam prosesnya itu anak-anak menuliskan kira-kira idealnya kelas kalian, impian kalian itu seperti apa? Kelas kalian itu harus bagaimana? Nanti mereka akan bisa menggunakan sticky note atau spidol. Pasti banyak kan itu satu orang satu ada 25. Kemudian kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Maksimal keyakinan kelas itu jumlahnya 7. Kenapa? Supaya mudah diingat dan diaplikasikan. Bentuknya dalam kalimat positif. Semuanya nanti akan tercakup kayak kelas. Misalnya tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati. Intinya kalau kita semua kelas bikin keyakinan kelas, muaranya itu pasti sama keyakinan kelasnya. Karena keyakinan itu dimunculkan dari keyakinan nilai-nilai universal yang dimiliki oleh semua manusia. Semua murid kita pasti punya. Jadi pas dibuat keyakinan kelas itu dikhususkan jadi keyakinan sekolah, kurang lebih nilainya sama. Begitu. Kemudian saya juga melakukan segitiga restitusi nanti. Jadi ada dalam proses
siswa ada masalah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ada yang namanya itu proses menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa misalnya ngomel-ngomel, Pak saya posisi kita itu menstabilkan dengan cara kita pro dulu terhadap pendapat dia. Benar, Bapak juga dulu pernah seperti itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi alasan dia, kenapa alasan melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira menurut kamu keyakinan apa yang kurang kamu laksanakan dalam kegiatan sehari-hari? Yang harus menjawab adalah muridnya. Baru dari situ kita tanyakan, bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini? Yang menjawab siapa? Siswanya. Jadi yang memberikan solusi adalah siswa. Selama ini siapa yang memberikan solusi? Guru. Atau langsung diberikan hukuman atau namanya sanksi. Ini ada testimoni murid setelah saya melakukan segitiga restitusi. Ini model paling ganteng dan cantik di sini, disponsori oleh Teh Galon. Nah, setelah kita melakukan segitiga restitusi tadi dalam kesamaan, menurut kalian bagaimana perasaan kalian ketika melakukan segitiga restitusi oleh guru? Jadi kan kita harus emosi, cuma kita yang salah, kita yang berbuat kesalahan, tapi malah kita di pojokan gitu lah gitu. Jadi kita emosinya mulai rendah, mulai berpikir jauh gitu. Baik, terima kasih atas testimoninya. Kalian boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Jadi menurut mereka itu lebih merasa dimanusiakan gitu, kalau dilakukan seperti itu. Nah, kita langsung ke budaya positif. Jadi pengembangnya adalah ada Andri Percayani, Budian Samsyati Rajasa, dan Dr. Murti Aji Wijayanti. Nah, tujuan modul ini adalah guru dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Bergerak. Ada itu ada spesifikasi definisinya nggak di dalam proyek itu? Yang mana? Soalnya itu khawatir kan nanti ada persepsinya memanjakan. Oh, nanti kita bahas di slide berikutnya.
hoax. Kontrol. Sampai ini seperti mengoperasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 fungsi kontrol dalam segitiga distribusi. Nah, kita langsung ke pertanyaan pemantik aja. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa atau tidak? Bisa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak semua. Bisa ya, bisa. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya belum hafal karakter ini. Dihafalin Pak, nanti ada di ujian dulu. Berarti kesimpulannya hukuman penghargaan bisa atau tidak? Bisa. Tidak ada benar dan salah. Sesuai situasi dan kondisi. Ini topik yang akan kita bahas, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Kita dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nih, sebelum kita ke topiknya, dalam menentukan visi apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara merealisasikan visi tersebut, ada baiknya kita mengevaluasi nilai atau prinsip yang telah kita pegang. Ada kalanya wawasan lama tergantikan oleh pengetahuan atau pengalaman baru yang justru lebih relevan dan penting bagi kita untuk menyadari bahwa nilai-nilai yang kita pegang itu bersifat dinamis. Selama berproses mencoba bertanya tentang hal yang anak-anak sukai serta hal-hal yang berguna bagi mereka dan memastikan apa yang kita wujudkan itu sesuai dengan kebutuhan murid, jadi bukan sesuai dengan kebutuhan guru. Dari sekolah merupakan kebaikan murid gitu, kegunaan murid atau kebutuhan mereka. Bisa. Menurut Stephen R. Covey dalam buku Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas. Jadi biasanya kita menggunakan stimulus respon ya dalam pembiasaan budaya positif. Nah, ada sih baik. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nih yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ya. Coba kepalkan tangan Anda. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang sebelah sini, yang tangan kanan. Yang sebelah kirinya mencoba untuk membuka kepalan. Misalnya Pak Munadi coba membuka kepalan pahan. Bu Susi coba buka kepalan teror. Ceritanya di situ ada intan pembelian 1 triliun.
Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Berkayu menyuap saja. Nah, yang kita lakukan biasanya kepada murid adalah membujuk, mengancam kan, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat menuruti kita kan. Nah, kira-kira yang membuat kepala tari itu siapa? Siswa SD ya, pintar sekali. Jadi intinya, apakah kita bisa memaksa mereka supaya berdisiplin? Tidak. Karena itu munculnya dari motivasi intrinsik. Cakep. Ya, jadi ya tujuan di sini kita memunculkan kesadaran mereka. Istilahnya ikhlas. Nih, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mereka itu melakukan disiplin itu bukan karena keinginan mereka atau mereka menuruti kita, karena terpaksa aja. Dan itu sifatnya sementara. Setelah keluar dari institusi atau dia bekerja di luar, ya kembali lagi seperti itu. Jadi yang dimunculkan lagi adalah motivasi intrinsik. Ini tadi stimulus respon. Stimulus respon itu apa yang sering kita lakukan biasanya di sekolah ya. Waktu kita sekolah ya. Kita berusaha mencoba mengubah murid supaya berpandangan sama dengan kita, atau guru lain supaya berpandangan dengan kita. Perilaku guru murid sering kita anggap sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa tidak? Tidak. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Pemaksaan ada pada saat ujukan gagal. Model berpikirnya menang kalah. Karena saya guru, saya harus menang. Misalnya, itu dalam stimulus respon. Sekarang kita paradigmanya teori kontrol atau pilihan. Kalau ada win-win solution, kenapa tidak? Si muridnya menang, gurunya menang. Itu yang diharapkan dalam paradigma kurikulum merdeka. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya murid berperilaku negatif itu ada alasannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus mereka penuhi. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sama, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi itu tujuannya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan hanya Anda yang bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya kita kolaborasi dengan siswa. Nah, ini model berpikir menang. Jadi murid tidak merasa dipojokkan, tidak merasa no hard feeling, tidak ada sakit hati seperti itu. Merasa lebih dimanusiakan. Ini tadi udah ya. Nanti kita langsung. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nih, yang sering kita salah artikan adalah makna disiplin. Disiplin yang kita pahami apa? Sesuatu yang diakhirkan harus terjadi misalnya. Kalau menurut di tangan anak-anak itu. Padahal disiplin itu artinya belajar. Kalau dari bahasa Yunani belajar ya. Kemudian nanti kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ada motivasinya. Ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan, imbalan. Dan yang ketiga adalah motivasi
intrinsik, yaitu nilai-nilai kebaikan universal dan dalam dimunculkan dalam sebuah keyakinan kelas. Model berpikirnya win-win solution tadi, murid menang, guru menang. Gitu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan hukuman, tapi mereka diberikan pilihan. Kira-kira menurut kamu, kalau kamu sering kesiangan, solusinya seperti apa? Jadi yang memutuskan adalah mereka. Ini 5 posisi kontrol nih. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, dan yang terakhir adalah yang lihat, yang pemantau, dan terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini yang diharapkan sebagai manajer. Jadi bukan hanya sepak bola aja yang ada manajernya, guru juga bisa berperan sebagai manajer. Nanti kita kupas di slide selanjutnya. Kemudian ada segitiga institusi, yaitu tadi menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan siswa, dan ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Ada kita yang sudah memenuhi kebutuhannya, ada murid ada yang belum memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, minum. Itulah sebabnya siswa kalau pergantian jam suka ke kantin. Setelah belajar ini saya paham. Ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu maksudnya dia itu ingin diakui, dia itu ada eksistensi. Makanya murid yang suka membuat onar itu butuh perhatian, atau dia dimunculkan bakatnya di mana dalam bentuk perlombaan supaya diakui. Kasih sayang dan rasa diterima nih. Yang butuh tadi kayak kesenangan. Semua manusia butuh kesenangan ya. Saya senang main musik, main game. Apalagi anak-anak. Enggak selalu. Kebebasan. Tadi bebas menentukan pilihan, aktualisasi itu. Tidak boleh dikontrol. Betul. Nih, tadi yang ngomong disiplin dari bahasa Latin, alhamdulillah bukan dari bahasa Inggris. Yang artinya belajar. Ini dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu sesuatu apa yang dapat dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk supaya mereka patuh, terutama di sekolah ya. Disiplin selalu mereka rasakan sebagai ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu belajar. Belajar berarti kalau salah boleh tidak? Boleh. Yang penting pakai rinso. Gak ada noda nggak belajar. Ya berani kotor itu baik. Sebagai alat teratur. Nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ketika membuat keyakinan kelas, ini yang dimunculkan adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif dalam diri manusia. Banyak sekali ya. Tetapi sifatnya tidak bersinggungan dengan suku, agama maupun latar belakang pendidikan siswa nanti. Jadi setiap perilaku itu mempunyai tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau kita membangun tanda kutip peraturan ini keyakinan pas dari dalam apa yang mereka yakini nilai-nilai itu lebih memacu nilai motivasi intrinsik dari mereka. Kan yang membuat peraturannya siapa? Siswa. Berarti mereka harus merelakan, biasanya lebih termotivasi untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan untuk siswa.
Ini udah ada yang di platform Merdeka Mengajar sebenarnya. Jadi yang kita pelajari ini sudah kita pelajari dulu di platform Merdeka Mengajar. Lalu belajar ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Biasanya murid-murid itu motivasinya untuk menghindari hukuman, supaya itu dihukum, supaya itu dibandingin di depan. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya tadi? Di push up biasanya, dibanding nyaman. Ya, berarti itu efektif atau tidak? Solution dia senang itu. Senang. Oh, mereka kalau dihukum senang ya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari Allah, penghargaan, sertifikat, hadiah, saweran. Itu bertentangan yang sampai kalau bisa kan harus dilihat. Lillah. Itu. Untuk menghargai diri sendiri, ya ini motivasi internal. Saya akan orang menjadi apa kalau saya datang lebih awal ke sekolah? Jadi dia punya kepercayaan. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya rajin belajar? Seperti itu. Tapi orang udah putus asa duluan. Pendekatan kita adalah psikologis, berpikir, oh, apa yang kita visualisasikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu yang akan terjadi. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Artinya tujuan mereka belajar itu supaya mereka tanpa disuruh mereka punya cara. Partinya ini Bapak Ibu, ada yang sudah punya anak di rumah? Kalau kita menyuruh anak sholat atau mandi, kita harus ngapain dulu? Cakap. Kalau ini murid-murid kita merdeka, guru-gurunya harus merdeka dulu. Kalau kasih contohnya itu nggak baik. Contohnya dulu. Iya betul. Kan dimarahin nggak boleh dapat poin lagi ya. Ya betul. Pentingnya ini, apakah kita sudah menjadi pribadi yang merdeka? Insya Allah. Harapannya itu dia gitu. Insya Allah kita nanti udah upacara gitu, udah ada di lapangan semuanya. Kan muridnya tak kadang-kadang, gurunya sulit waran, masya Allah. Kegiatan literasi, ibu-ibu, bapak-bapak di baca buku di luar ya. Padahal muridnya angkatan. Insya Allah. Juta ya. Gurunya udah ada di sana gitu ya, udah merapikan itu sound system gitu, speaker udah digelar gitu. Murid-murid malah masya Allah guru-gurunya oke. Gitu kan? Bapak Kiai Dadan udah ada di depan, masya Allah. Ini guru agama saya. Nah, ini menarik. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti kita itu meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Kalau kita mengirimnya hadiah, berarti kita sudah bersuudzon Bapak Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya apa?
Berarti kita berpikir mereka tidak mampu kalau nggak dikasih hadiah. Kalau contoh kepala desa itu harus begitu. Mohon Pak Sarik. Ini pembelajaran diferensiasi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira pemberian hadiah menghargai itu jangka pendek atau jangka panjang? Penghargaan mengurangi ketepatan. Tapi itu termasuk kebutuhan manusia tadi. Apa kebutuhannya mana? Pengakuan tadi. Pengakuan. Penghargaan itu sesuatu yang harus belum barang. Ya betul. Kasih, bicara selamat. Iya pintar, ada itu jawaban selanjutnya. Sudah ada spoiler. Karena itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Tidak mungkin kan sekolah terus memberikan hadiah. Misalnya tahun ini ada hadiah, tahun depan tidak ada anggarannya. Bisa seperti itu. Atau ada guru yang sering memberikan hadiah, tiba-tiba gurunya pindah sekolah ke SMA 19 Pandeglang misalnya. Ketika dia mengharapkan, saya udah capek-capek belajar, gak ada yang ngasih hadiah. Atau kejadian yang paling hangat kemarin, ketika murid kami yang bisa menjawab apa itu? Akhlak ya, dapat hadiah 200.000. Ya. Ya. Menurut penelitian orang yang diiming-iming hadiah itu kira-kira kalau itu yang menjawab tepat jawabannya ada berapa orang kemarin? Gak ada yang tepat. Karena fokus mereka ke hadiah. Bukan ke proses. Iya. Bagaimana perasaan murid-murid atau bapak ibu guru yang tidak mendapat hadiah? Murid-murid yang udah mencoba gitu ya, tapi nggak dapat hadiah. Sedih. Penghargaan tidak efektif, mengurangi ketepatan. Misalnya, musisi atau penulis novel, banyak miliar, tapi kamu ceritanya harus kayak gini. Kira-kira bagus kan ceritanya? Ya, ya, tidak ada apa tuh idealisme, nggak ada yang muncul rasanya. Kemudian penghargaan merusak hubungan itu tadi. Suami istri itu namanya. Jadi yang dapat itu merasa kecewa. Misalnya saya mendapat penghargaan guru terbaik SMA 1 Cinemes, pasti ada yang kecewa. Saya itu yang guru terbaik. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak ada penghargaan kau. Ada distorsi. Karena mau sering bawa pisang gejlok. Bisa cabuli. Nah, penghargaan menghukum. Siapa yang dihukum? Orang yang tidak mendapat penghargaan. Sama halnya dengan ranking. Makanya ranking itu tidak ada rankingnya kan? Lebih baik dirahasiakan, oke? Karena orang-orang yang maaf yang paling belakang misalnya, ya, dia itu percuma saya belajar sungguh-sungguh nggak bakal ranking 1, gitu. Atau yang ranking 2, saya udah rajin belajar, aku cuma ranking 2. Tapi itu jadi bahan penggerak untuk motivasi loh. Karena motivasi itu secara prinsip kan dorongan dari dan dipengaruhi oleh faktor-faktor baik itu internal atau eksternal. Salah satunya itu motivasi eksternal atau internal? adapun mungkin eksternal. Eksternal. Mungkin tadi seperti lagi itu mungkin paradigmanya ke kompetisi. Ya, motivasi itu ada kompetisi, itu nggak boleh kan? Nggak ada. Yang ada adalah kolaborasi. Tapi saya terakhir lebih baik. Berarti kalau dominan baik, Pak. Tapi bukan baik. Itu budaya kita seperti itu dan kita yang diumumkan. Karena beberapa siswa juga yang sering ngobrol juga, kok di sini mah saya di sini mah begini, dapat sesuatu, misalkan. Jadi malas mereka ya. Itulah dia. Itu tugas kita merubah paradigma itu. Jangan judulnya perubahan paradigma. Wadaw. Memang hal-hal yang kita anggap dulu baik gitu, ternyata setelah mengikuti guru penggerak itu, ternyata seperti itu. Ada ilmu lain. Mulai oleh. Izin mau dipandang baik itu oleh siapa?
Kan tadi kan harusnya Di oleh mana? siswa nih, Iya panjang. oleh siswa kan kebutuhan siswa segala macam. Nah, ini penghargaan si ranking ini dipandang baik oleh siswa. Nah justru itu kita Pertanyaannya dipandang kurang baiknya oleh siapa gitu si ranking ini? yang tidak mendapat ranking, oleh anak yang tidak mendapat ranking, oleh orang tua yang rankingnya paling terakhir. Yang dapat terakhir. Iya. Ranking kan itu. Iya. Jangan jauh-jauh, ranking 2 aja pasti kecewa. Karena dia ranking 1. Kan? Apalagi ranking Karena tidak ikhlas tadi konsep kan. tenang, minimal 1 jam ada berapa menit? Nanti berproses ya. Berproses. Nah ini bentuknya yang disampaikan Kang ini kan apresiasi, pengakuan. Misalnya udah mau pas kibra ya, kebetulan jam 1 pacaran nih. Beri dukungan 100, kita udah melakukannya, kita menyalami satu kan pakai guru tuh. Nah itu apresiasi, itu bentuk penghargaan kita tanpa diberi hadiah. Selamat, Anda sudah mengharumkan nama baik sekolah. Wah itu lebih penghargaan. Emosi kita muncul di situ. Saya pengen baik apa tidak tahu ngomongnya. Beri pengakuan secara baik udah tadi ya, memberi pengakuan kepada semua murid kan. Nah semua murid itu tidak hanya pencapaiannya yang kita itu, tapi juga kelakuan baiknya. Misalnya kita memperbaiki merapikan meja gitu ya, good boy gitu, itu aja dia itu udah booster gitu. Lagi suasana hatinya berubah, makin baik lagi. Secara konsisten, jadi nggak sekali aja setiap perbuatan baik siswi kita gitu, atau anak-anak kita di rumah. Kalau melakukan kebaikan kecil gitu, lebih fokus kepada proses. Saya juga tadinya suka ngasih hadiah ke anak dia kalau pada lomba. Setelah lomba saya ini, saya beri pemahaman kepada dia bahwa ayah ini udah belajar bahwa nggak boleh ada penghargaan ke dia gitu. Akhirnya Umumnya nilainya bergeser. iya, jadi kita lebih menanamkan nilai-nilai keyakinan yang universal yang ada dalam diri dia gitu. Bahwa kalau kamu melakukan ini nanti kamu akan menjadi orang yang punya nilai seperti ini. Ya, proses. Cuma mie instan yang instan. Contoh pengakuan apresiasi. Kemarin Bapak perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Langsung berbinar-binar ada makanan. Atau ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman dalam tugas kelompok. Terima kasih atas rasa tanggung jawabku pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Lope-lope. Nah, Anda tuh masih bingung gitu. Silakan pilih jawabannya hukuman atau konsekuensi. Pilihannya hukuman atau konsekuensi. Waktunya 1 jam. Sudah? Baik, 1 jam lagi. Sudah. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Kalau ada tangannya berarti tepuk tangan.
Kalau tidak ada kata tangan berarti diam. Mengerti? Siap. Tepuk tangan 2 kali. Ayo semuanya Pak Firman di atas. Pak Firman. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Nah, di sini. Tenang. Putusin nomor 1, konsekuensi atau hukuman. Menjatuh 1 sekali dalam hukuman. Tadi siapa lagi yang tepuk tangan? Paroman nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lompat, Pak, sama lompat. Itu konsekuensi suatu konsekuensi yang ada. Jadi dia bukan hukuman. Enggak, itu maksudnya masuk ke hukuman atau konsekuensi? Jawabannya. Kalau kita nyuruh siswa kalian basket karena terlambat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi. Kita nyuruh anak-anak keliling lapangan basket hukuman atau itu konsekuensi? Ya, hukuman. Hukuman. Nomor 3, siapa tadi yang tepuk tangan? Ini murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang masih coret-coret. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Tapi bisa semuanya bisa disebut konsekuensi. Tidak ada alasannya. Kalau konsekuensi itu udah ada perjanjiannya. Ya, kayak peraturan. Ada konsensus. Kalau hukuman tidak nyambung, misalnya kaca pecah, disuruh keliling lapangan nggak nyambung kan? Harusnya diapain? Perbaiki. Itu hukuman. Ini dia jawabannya. Namanya mau saya jawab. Iya, karena itu di pelajaran. Kalau di dalam bahasa Inggris itu nggak nyambung. Kalau yang dalam pelajaran bahasa Inggris itu disuruh salto. Semua dipakai semua tadi. Oke. Mau, Iya, sebentar. iya silakan. Ini kan ngomong nyambung nggak nyambung tadi. Saya sering kalau misalkan ada siswa yang terlambat, tiket masuknya adalah rukun iman. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Enggak. Atau di sana? Berarti hukuman. Bukan, kita nggak bisa salah dan benar. Maksudnya harus begitu. Karena tujuan saya sambil mengamati saja, sambil belajar juga. Tujuannya sebenarnya kita maunya bukan hukuman atau konsekuensi, tetapi namanya restitusi nanti. Apa? Yang mana? Di restitusi tidak ada. Itu maksudnya ke konsekuensi. Kalau yang nomor 1, kalau misalkan kita sudah buat kesepakatan terlebih dahulu, berarti kan jatuhnya konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya. So, iya konsekuensi. Ada hukumannya, ada maksudnya sanksinya itu. Ada. Kenapa kesepakatan dulu tuh, kalau misalkan terlambat kamu nyatet ya, berarti kan konsekuensi. Iya. Konsekuensi itu maksudnya. Berarti bisa melakukan konsekuensi kalau sudah mengadakan kesepakatan terlebih dahulu. Keyakinan kelas gitu. Iya. Bukan namanya bukan konsekuensi, restitusi. Jadi bukan dikasih sanksi. Mereka nanti di slide selanjutnya. Iya. Ini menarik. Kayaknya lebih gampang dari yang 4 gitu. Iya, memang. Nih, hukuman sesuatu yang yakin harus terjadi ya. Keliling lapangan, push up, bending, membuat anak sakit fisik maupun hati. Bisa tuh kalau pacar itu. Iya.
Ya, anak memiliki kedisiplinan, sifatnya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, bisa jadi minder. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dia salah, nggak mau ngaku, lebih baik saya bohong daripada dihukum kepada anak. Marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini kalau muridnya korban mau ngaku sensitif atau dia yakin itu mudah ini terpicu ya, tonjokan dinding dan konsekuensi sesuatu harus terjadi, ada perjanjian. Kalau kamu kesiangan, kamu harus ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak memang menghargai disiplin. Ini stimulus, ada stimulus, ada tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini dampak negatifnya. Kehilangan hak untuk mengumumkan pendapat. Kan di awal udah ada kesepakatan. Pokoknya mau tidak mau harus menurut peraturan sekolah. Itu yang hak yang dilanggar. Nanti namanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah, bukan peraturan lagi, keyakinan. Bisa, sifatnya dinamis dan ada evaluasi apa yang harus dimasukkan, apa yang harus dikurangi. Ini hubungan masuknya mereka itu jadi orang-orang yang identitasnya gagal pribadinya. Dari ukuran ya. Nah ini restitusi. Kalau hukumannya tadi nggak nyambung kan, pelanggarannya apa, hukumnya apa. Kalau konsekuensi nyambung, ada sebab akibat. Yang ditawarkan adalah restitusi pilihan, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, misalnya di kelas itu mereka ada yang paksa dirobekin gitu ya. Mereka tidak tanya solusinya ke si pelaku, kira-kira menurut kamu harus bagaimana? Oh, tasnya harus diganti, misalnya. Jadi yang memberikan solusi itu adalah murid diberikan pilihan, bukan dari kita solusinya. Kalau untuk murid nanti aja. Nah, masalah terpecahkan. Jadi berbasis solusi ini. Masalahnya apa? Nanti kira-kira menurut kamu solusinya bagaimana? Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, itu keyakinan universal yang kita dibuat pada dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ketika kita guru bertanya apa yang kamu yakini, dia akan menyesuaikan kira-kira peraturan apa yang dia langgar keyakinan apa gitu. Misalnya, oh saya kurang bertanggung jawab atau menghargai orang lain. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini kita menawarkan solusi. Nanti anak di situ memecahkan solusi yang sebagaimana. Jadi bukan dari gurunya. Ini memang yang ada di budaya kita gitu, kita mendidik anak itu biasanya diselesaikan oleh orang tuanya. Ya. Ini setiap angkatan saya lakukan sebetulnya. Angkatan itu antara pasti berat. Enggak, Oh, iya. yang dianggap paling nakal dari kutip ya. Saya ada ngobrol. Kira-kira ini agar kalian lebih baik lagi, kira-kira kita harus gimana? Nah gitu. Ya. Tapi mereka nggak mampu menjawab. Tunggu. Kalau mereka nggak bisa jawab, kita tunggu. Jadi saya misalkan saya coba pakai tadi itu dengan nada tinggi ya juga. Oh. Bisa nih, saya jajal. Dikaji lah. Ya bisa juga. Saya aja ngobrol langsung. Kira-kira apa, atau masalah apa. Dan kira-kira yang bagus seperti apa. Karena saya sering Berarti Anda sedang melakukan segitiga restitusi. itu yang seperti itu maksudnya. Ya, jadi Anda itu berperan sebagai manajer.
Itu yang diharapkan. Nah ini restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada anak yang tanda kutip ini jangan dipisahkan dengan pilihan kelasnya. Mereka harus kembali ke kelompok mereka lagi. Tapi paradigma di kita yang berkembang kan kalau ada murid itu udah pindahin aja di kelas lain. Ternyata seperti ini. Ya, silakan. Kan setiap orang itu selalu dihadapkan pada pilihan. Betul. Ya. Exactly. That's right. Biasanya orang itu lebih cenderung memilih pada kelompok yang merasa dia nyaman. Sehingga kebiasaan mereka, kalau kebetulan kelompok yang nyaman itu ada di luar, bukan di sekolah, kebiasaan itu dibawa tuh di sekolah. Jadi di sekolah dianggap kelompok yang tidak nyaman. Nah, terus maksudnya ini kan biasanya ada kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali. Nah, kembali kan dia sebelum berarti mengalami dulu kan? Iya. Nah, Saya kembali ke yang di luar apa di dalam ini. Makanya peran kita itu Bapak Ibu Guru menerapkan restitusi ini supaya mereka itu merasa nyaman menganggap kita itu sebagai orang tua. Karena dalam posisi manajer itu kita itu bahasa yang digunakan itu bahasa yang menenangkan gitu. Jadi sebagai orang tua. Nah, selain itu juga bagaimana kita membuat mereka nyaman itu dalam KPM itu supaya pembelajaran kita itu berpihak kepada murid. Jadi menggunakan apa yang mereka sukai, misalnya handphone dalam proyek, atau mereka bosan misalnya. Biasanya mereka bosan ini kelas, sekali-kali keluar kelas, buat bervariasi. Itu yang mereka buat gak nyaman, gak betah di kelas itu gitu. Ngelihat dulu yang besar gitu, pokoknya tinggal di Paul gitu. iya. Misalnya, Itu kan sudah iya. Saya tahu makanya saya terobsesi dulu dengan bacaan ini. Guru yang baik itu katanya guru yang mampu menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Guru yang lebih baik adalah guru yang bisa membuat siswanya mengerti tentang materi yang disampaikan. Dan yang ketiga, guru yang terbaik adalah guru yang bisa memunculkan inspirasi bagi siswanya. Saya ini yang ketiga di bawah, tapi saya lupa mereka cari instrumen juga belum bisa. Itu ada gap, distorsinya luar biasa. Jadi saya ini kan universal ya, ini universal. Cuma maksud nanti ketemunya mungkin di visi atau visi sekolah kan. ya nanti di slide. Jadi kita ini fokusnya ke karakteristik dulu, ke karakteristik di luar pengajaran, lebih ke pendidikan budaya positifnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Misalnya murid ada kelas di kelas nih. Ini kalau pakai segitiga restitusi tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Jadi si korban sama si pelaku itu win-win solution. Jadi sifatnya tawanan bukan paksaan. Kenapa bukan paksaan? Karena yang memutuskan adalah siswa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika ditanya kira-kira harus bagaimana, dia pasti menanyakan kepada diri sendiri. Kira-kira solusinya bagaimana gitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter. Dan karakter yang bukan tindakan. Lebih fokus pada solusinya bagaimana masalah ini selesai. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi jangan dipisahkan gitu. Jadi kalau mau dipisahkan ya berarti kita udah melabeli dia itu anak tertutup dan dia akan merasa seperti itu. Tapi mereka udah melabeli sendiri dengan nama-nama itu. Nama-nama His nickname. iya. Nickname kan begitu ada. Iya, betul. Labelnya udah dibuat sendiri. Makanya kita harus lebih
itu. Kalau di kelas saya juga bilang, kalau kamu berkata itu yang positif, kamu adalah apa yang kamu katakan. Gitu. Ini keyakinan kelas tadi, peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ya saya tinggi. Tapi kalau ke pasar kopi itu, biasanya kita kalau ke dekat rumah enggak kan? Kenapa? Ribet. Kenapa? Karena itu peraturan yang buat orang lain. Polisi, kalau nggak ada polisi, nggak usah. Cincai. Jadi motivasinya yang dimunculkan, kenapa harus pakai? Biar safety, selamat, ya. Berarti nggak yakin ya diri sendiri. Terus siapa yang Ini dia udah sujud. Apa? Udah sujud kalau nggak pakai itu dia nggak selamat. Usaha. Nah makanya namanya bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mau nggak sih diatur? Mau. Karena masa bawaan. Bisa. Tidak ada kelalaian. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Baru peraturan kelas. Nih dari peraturan kelas ini dulu jadi keyakinan kelas. Baru bisa menciptakan lingkungan yang positif, baru bisa menciptakan budaya yang positif. Gimana itu? Ini contoh kesepakatan kelas. Ini yang sudah, misalnya dari 30 siswa, ini sudah dikerucutkan. Kurang lebih yang mereka tulis itu kurang lebih biasanya sama. Saya sudah nyoba di kelas 12 IPA 2. Jadi peraturannya banyak, pas di generalisasikan sama gitu. Oh ini maksudnya tanggung jawab, ini maksudnya saling menghargai, saling menghormati, ke menjaga kebersihan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi lope-lope gitu. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesempatan kelas ada datang tepat waktu ya, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, ketika sosialisasi di kelas, kegiatan pendalaman kayak misalnya kita udah bikin ya, anak-anak udah baju, udah kita kelompokkan menjadi maksimal 7 ya. Memang idealnya itu 3 sampai 5, maksimal 7 keyakinan kelas, jangan banyak-banyak. Nah, keyakinan yang udah dibuat itu ditandatangani oleh semua warga sekolah termasuk wali kelas. Nanti ditempel di dinding. Supaya mereka lebih paham, kita buat turunannya yang lebih spesifik. Misalnya kalau hormat itu, orang yang hormat itu kelihatannya seperti apa sih orang ini? Sikap hormat itu seperti apa? Coba mereka tulis. Kalau orang hormat itu terdengar seperti apa? Orang yang tanggung jawab itu seperti apa sih? Supaya tervisualisasikan di mereka gitu. Kemudian ditempel di butuh proses. Coba orang yang hormat biasanya kayak gimana? Terlihat seperti apa? Menurut menghargai orang yang berbicara di depan, dan bapak ibu gurunya di depan lagi bicara. Kita bubar ya? Iya. Ketika assalamualaikum bubar ya? Bisa. Nih contohnya nih. Hormat. Terdengar, yuk apa nih? Saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama gitu. Tolong ya, boleh saya pinjam? Kalau pinjam, terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat dan baik dan berbagi.
berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan dan lain-lain. 5S apa? Nah, ini ada misalnya yang kolom sebelah kiri adalah peraturan yang mereka tulis di papan tulis. Kira-kira ibu kelompokkan itu termasuk keyakinan puasa, misalnya tanggung jawab, hormat, selalu kembalikan ibu ke tempatnya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, bisa, dilarang melakukan kekerasan, KDRT, Ada yang ujung-ujung minta maaf. dilarang menggunakan narkoba, masuknya ke Indisiplin. apa? Disiplin, bisa. Bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, disiplin, tanggung jawab, bisa. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jawabannya ini. Tenang, tidak ada salah dan benar. Ini bukan pelajaran matematika, bukan edukasi. Jadi sangat kategoris ya. Ya. Jadi kita dalam membuatnya itu dikategorikan, ini maksudnya kemana dan maksimal kayak 7. Satu keyakinan apa atau keyakinan sekolah. Ini kebutuhan dasarnya tadi udah dibahas ya. Kasih sayang dan selalu terima, penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Ini sebenarnya saya edit ada video lucu. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
ketika Naren, Ini posisi pohon. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini dan menyindir. Hukuman bisa berupa kapok-kapok, malu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ada saja. Jadi biarkan saya Bu. Naren, 3 ya Pak ya? Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membalikkan saya Bu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sebagai teman, bro. Iya, sebagai Dalam teman. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini benar, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sesuai hukuman ya, mantap. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya?
Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini yang diharapkan si manajer. Cari 10 Pak itu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru, Satu lagi terakhir. Jawaban besoknya apa? Ya, Bu. Terima kasih. Enggak semua guru juga. Gimana ke Boroko? Saya mau masuk aja Nah ini biasanya yang di kata-kata kita. Yang diharapkan sih yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi jawabannya dari siswa murid. Nah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang di awal biasanya yang paling awal itu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada murid yang marah-marah, kita bilang aja setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bapak juga pernah dulu waktu SMA seperti itu. Itu mau. Ya, Saya udah bisa kok. habis-habisan. Sampai pakai dari selalu itu bisa ngomong. Oh langsung ngomong. Kuliah agama foto setiap anak cucu anak itu pasti bersama. Iya. Khairul khotuman tawa masjid. Sebaiknya orang bersama anak mereka bertobat. Udah kemana-mana itu. Iya benar. Lalu dari dan sebagainya. Cuma kendalanya yang teridentifikasi mereka punya kelompok yang rajin, yang dianggap lebih nyaman. Kelompok lemah. Biasa waktu itulah yang dibawa
bagus. kelompok koyan. Karena kita belum membuat keyakinan sekolah. Tidak awas. Ayo kita mulai. Tapi kita bikin poin-poin. Nolkan dulu semuanya. Kita mulai kan kita tahu lah. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan ya, melakukan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi itu ada 5 kebutuhan dasar yang belum dia penuhi. Kita tanyakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Yang berkaitan dengan yang dia lakukan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Betul Pak. Kita harus membuat keyakinan sekolah dulu. Sebenarnya harus ada bapak kepala sekolah sih di sini. Jadi ya, di forum saya itu pernah ada yang menanyakan sistem poin itu. We have to call him. Ya, let I will talk to him. Nice. Jadi beliau juga fasilitator saya itu, kepala sekolah, beliau penulis. Tadinya menggunakan sistem poin. Memang sudah puluhan tahun juga ada kan, zaman kita sekolah juga ada kan. Cuma itu hal yang baru semacam ya. Setelah mereka menjadi, beliau bukan guru penggerak, tapi langsung menjadi fasilitator, makanya prakteknya. Setelah menjadi fasilitator, beliau mengganti peraturan kelas menjadi keyakinan sekolah. Nah, ini contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Masalah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kayak gitu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Intinya kita menstabilkan. Kalau ada anak bilang itu si Ujang tadi mukulin saya Pak, biasanya kan mereka bilang, udah kamu jangan ngomong kayak gitu. Nah, itu tidak menstabilkan identitas, tapi kita marah itu biasanya. Kita mau marah. Kita pro dulu istilahnya. Kita ikut dia dulu. Ya benar, yang kamu katakan itu benar. Jadi kita bermain psikologisnya. Ini memvalidasi kebutuhan yang kedua. Membuat murid mengenali kebutuhan dasarnya siapa yang perlu dipenuhi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Bagus. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang lebih baik. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah itu apa? Yang berkaitan dengan masalah yang dia hadapi. Sekolah yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi dialognya pakai perasaan. Kita dalam posisi manajer tenang gitu, tapi tidak jadi teman, tidak jadi pemantau, tidak jadi pemukul. Nanti saya share videonya, ada sebenarnya di platform PTK Mengajar. Nah ini, jadi restitusi itu bisa mempengaruhi anak-anak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa meredam emosi mereka. Kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfront. Jadi kita jangan membantah mereka dulu kalau di posisi awal itu menstabilkan identitas. Ikutin dia aja dulu, pro aja dulu, setuju dengan apa yang dia katakan. Jadi PR kita Bapak Ibu, kalau kita menerapkan kurikulum mereka mengajar, mau tidak mau harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Biasanya sih oleh guru mata pelajaran, tapi untuk mempersingkat waktu sebaiknya dilakukan oleh wali kelas. Lalu dari wali kelas itu dikumpulkan. Ini maksudnya kesiswaan atau kurikulum yang bikin peraturan? Satu humas ya. Kesiswaan atau kurikulum? Kurikulum atau kurikulum dan kesiswaan ya? Kesiswaan ya? Iya. Jadi dari tiap kelas itu dikumpulkan menjadi keyakinan sekolah maksimal cuma ada 7. Walaupun dikumpulkan pasti sama itu. Keyakinannya ke situ-situ juga, saling hormati, tanggung jawab,
kemudian disosialisasikan, dan kita menerapkan segitiga. Kalau udah ada keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi itu. Bila perlu diperindah supaya apa ya pertanyaannya dong. Langkah-langkahnya seperti itu. Ada pertanyaan? Kan tadi 3 sampai 5 7, maksimal 7. maksimal. Kemudian kata Paul itu pasti akan sama. Kurang lebih. Besar. Tapi kan kekhawatiran nanti sebuah kelas kan ada persepsi yang berbeda. Nanti ada setiap kelas itu ada punya nilai sendiri. Iya, betul. Siap. Nah itu gimana kalau misalnya dia seperti itu? Bisa aja dia pakai keyakinan kelas saja, bisa. Ketika kita masuk ke kelas gitu ya, kita lihat keyakinan kelas yang sudah disepakati wali kelas, bisa juga seperti itu. Tapi biasanya yang sudah ketika kita kumpulkan kurang lebih sama gitu. Keyakinan kelas itu, tanggung jawab dan kebersihan gitu, ujung-ujungnya sama biasanya. Kalau mau disepakati jadi keyakinan sekolah. Saya juga nggak tahu nih apakah nanti sistem baru mau dijalankan. Kalau dijalankan sih bertentangan dengan kurikulum mereka belajar. Kalau dilihat dari sini ya itu melenceng dari tujuan. Tapi kembali lagi itu adalah keputusan di kepala kepala sekolah. Saya hanya menyampaikan. Berarti itu tahu yang ada kayak kelas yang tidak hanya itu aja nggak berbeda. Boleh nanti ada perubahan evaluasi. Tapi kan maksimal disarankan 7. Tapi saya bikin di kelas sebenarnya cuma sampai 5 doang. Setelah dikerucutkan gitu ya, dari sekian 20 siswa yang ke depan cuma jadi 4 atau 5 gitu. Jadi masih ada lagi 2 slot 2. Karena itu kira-kira jadinya ya seperti itu tadi. Intinya sama. Kalau dikerucutkan nggak lebih dari 7 gitu. Tadi Sudah selesai Bu? ya silakan Pak. Ini jadi banyak refleksi juga terus tadi yang kedua tadi saya lupa. Nah untuk keyakinan kelas ini kalau saya buat oleh kelas saya mungkin ini masuk atau tidak ke termasuk ke keyakinan kelas. Bisa, guru mata pelajaran juga bisa. Kalau di platform mereka belajar boleh bikin. Ya, salah satunya di pelajaran dan saya coba karena saya di ekskul ya, saya coba mirip, terlihatnya mirip tapi nggak tahu masuk atau tidak. Saya coba buat forum, buat SOP karena kalau saya di Paskibra itu standar profesional dan prosedurnya. Itu kira-kira masuk tidak itu apa ya kesepakatan tadi itu. Selama kesepakatan dari mereka dan tidak ada sanksi, tidak boleh ada sanksi, harusnya solusi. Muncul dari mereka. Iya. Nanti pada aplikasinya tidak ada sanksi, tapi solusinya dari mereka. Terus yang kedua ini terkait karena banyak pengalaman yang saya baru tahu lah ternyata tindakan-tindakan saya ada yang juga sesuai tadi. Sama saya juga tercekal. Dan saya bertanya dari saya pribadi kira-kira yang harus saya lakukan apa? Karena saya pribadi bukan siapa-siapa di sini. Berperan sesuai dengan tupoksinya dong. Sama saya juga. Guru penggerak nggak yang berperan sesuai tupoksinya, yang melampaui wakaset gitu kan? Jadi ke situ tidak boleh. Anda perlu. Iya, tidak boleh Pak, harus pengebasan juga ke rekan sejawat aja gitu ya, satu-satu pemahaman aja, pelan-pelan aja. Jadi harus sesuai dengan ranah tupoksinya di sekolah juga, tidak boleh. Karena menurut saya kalau berdasarkan teori kita enjoy enak, tapi realitasnya ini kompleks sekali, Betul. kompleks sekali gitu kan. Nah, apakah ini hanya teori saja? Apakah memang mau jadi program sekolah yang memang ini bagus sekali menurut saya gitu kan. Kalau ini memang jadi acuan dari misi-misi sekolah. Iya, perubahan paradigma. Dan kalau nggak bisa menurut saya kalau misalnya hanya Pak Aul yang bergerak di bidang guru penggerak yang menyampaikan ini bergerak sendirian tanpa dituangkan dalam suatu badan hukum yang memang kami di bawah ini tidak kalau kata Pak Aul
itu tidak berbenturan. Iya betul. Contoh terkait HP, menurut Paul bagus, ya kan mereka membawa HP, tapi realitasnya mereka ngapain dengan HP itu? Di luar pelajaran, ya. Iya. Bisa di luar pelajaran saya sendiri sekarang mewajibkan mereka ketika belajar membawa handphone. Tapi setelah belajar ini, itu tidak ada konsekuensi, tidak ada tindakan dari ya sementara ini yang tindakan nyata. Karena saya lihat sepintas pada ya begitulah. Karena mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka sebenarnya baik. Nah itu kebutuhan dari sisi mereka. Iya. Nah, dari sisi tanggung jawab kita Iya. tutorial ketika mereka ngapa-ngapain dengan handphone itu tanggung jawab siapa? Gini baik. Selama yang mereka konten yang mereka buat itu tidak senonoh, Ya, misalnya saya lagi bikin video, menurut saya tidak apa-apa. ya itu yang positif. Iya. Yang negatif ini. Contoh yang negatif misalnya apa ya? HP. Ya, Contoh. contoh sudut pandang negatif atau tidak itu berbeda-beda. Ya, terutama dari sudut pandang bisa dari sudut pandang agama, dari sudut pandang sosial aja lah. Ketika mereka yang harusnya bercengkrama, ngobrol segala macam, itu dari segi sosial, berinteraksi. Ketika mereka kemarin contoh pas Milan kita kan pakai handphone ya bebas lah. Itu berjejer tanpa ada yang berinteraksi. Itu menurut saya. Ya. Makanya saya pribadi saya tidak menyetujui kalau memang dibebaskan. Tapi kalau memang dipakai dengan belajar saya mendukung sekali. Selama ini kan kita belum ada peraturan yang membebaskan ya. Ya. Dan mereka masih takut kalau ada razia gitu. Tapi realitasnya gitu kan. Itu. Ya, mungkin tindak lanjut kita tidak lanjut Paul nih. Ya, memang ada sekolah yang justru membebaskan malah. Ada beberapa Iya sekolah. banyak. Iya. Teman-teman saya di PPG itu justru Iya. dia mendukung secara penuh. Gitu. Karena memang handphone itu sudah menjadi kebutuhan. Iya. Gitu. Tapi dari ya saya sedikit banyak tahu bagaimana efek dominonya ketika mereka melakukan hal-hal dan berbentuk negatif, gitu ya. Pertanggungjawaban kita dunia akhirat lah, kalau bahasa ini mah gitu kan. Ketika kita membiarkan itu tanggung jawab kita, dosa jariah, bisa dosa. Itu aja sih dari segi sosialnya tadi. Iya, nanti kita diskusikan dengan kepala sekolah dan lokasi. Kebetulan kurikulum nggak ada ya sama eksekutif. Barangkali saya sekian, terima kasih Bapak Ibu Ya, yang sudah kerjakan malah pernah ada ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi budaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.